Pemirsa, hingga kini Lebanon Selatan masih terus membarang, kesepakatan gencatan senjata berjalan seakan tanpa makna. Rakyat kecil juga akhirnya yang menjadi korbannya. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Ribuan warga Lebanon turun ke jalan di Beirut memprotes negosiasi damai antara pemerintah Lebanon dengan Zionis Israel yang tengah berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat. Massa tampak membakar foto Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam yang tetap bersikukuh melanjutkan perundingan demi mengakhiri konflik. Massa menuduh pemerintah Lebanon mengkhianati rakyat karena mengabaikan peran Hizbullah dalam proses negosiasi. Perundingan di Washington memang menghasilkan gencatan senjata, namun di lapangan perang justru makin panas. Serangan Zionis Israel ke ibu kota Lebanon, Beirut, memang mereda. Tetapi intensitas konflik di Lebanon Selatan meningkat seiring serangan roket dan operasi militer yang terus berlanjut. Salah satu potret agresi Zionis Israel di masa gencatan senjata terlihat di desa Deir Amas di Lebanon Selatan. Desa ini menambah pemukiman sipil di Lebanon Selatan yang kini luluh lantak. Zionis Israel memberi perintah warga setempat untuk mengungsi setidaknya 1 kilometer dari desanya sendiri sebelum mengerahkan 3 gelombang serangan udara. Padahal desa ini terletak di sebelah utara wilayah Lebanon yang dianeksasi Zionis Israel. Serangan Zionis Israel di desa ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Trump mengumumkan gencatan senjata lanjutan di Lebanon Selatan. Saat ini, pemerintah Lebanon dan Zionis Israel masih melakukan perundingan perdamaian di Washington DC yang dimediasi pemerintahan Trump. Zionis Israel beralasan desa ini dihancurkan karena digunakan sebagai basis operasi kelompok pejuang Hizbullah. Namun pemerintah Lebanon menyatakan Zionis Israel tidak menunjukkan bukti pendukung untuk melegitimasi penghancuran pemukiman sipil. Sejak kelompok pejuang Hizbullah kembali saling serang dengan Zionis Israel pada awal Maret lalu, sedikitnya 2.500 rakyat Lebanon dilaporkan tewas. Serangan Hizbullah merupakan bentuk dukungan terhadap Iran yang saat itu mendadak digempur Zionis Israel dengan dukungan pemerintahan Presiden Trump. Tentara Zionis Israel lalu menyerbu dan menganeksasi Lebanon Selatan. Hasilnya, Zionis Israel kini menguasai wilayah Lebanon Selatan hingga 10 km dari perbatasan. Pemerintahan Netanyahu menyatakan tidak akan keluar dari Lebanon hingga menghancurkan kekuatan kelompok pejuang Hizbullah. Tentara Zionis Israel bahkan diperintahkan untuk menghancurkan apapun yang berpotensi digunakan oleh Hizbullah. Agresi Zionis Israel di Lebanon Selatan juga kembali menelan korban jiwa pasukan UNIFIL. Prakariko tewas setelah dirawat akibat luka berat dari ledakan artileri tank Israel. Meski berbagai upaya medis telah dilakukan, kondisi luka berat membuat nyawa Prakariko tidak dapat diselamatkan. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan UNIFIL, pemerintah Lebanon, serta PBB untuk memastikan pemulangan jenazah dilakukan dengan penuh penghormatan. Indonesia juga mendesak PBB untuk melakukan investigasi menyeluruh serta mengevaluasi keamanan personel pasukan perdamaian. Sebelumnya, 3 prajurit TNI dan 1 prajurit Prancis anggota UNIFIL tewas akibat perang di Lebanon Selatan. These are moments we know may come, but we are never truly ready. Today, dear friends, we remember together that we have lost the soldiers. But more than that, we have lost a man who chose duty, courage, and peace. Kelompok pejuang Hizbullah juga membalas pelanggaran gencatan senjata oleh Zionis Israel dengan serangan roket berulang kali ke wilayah Israel Utara. Sedikitnya tercatat 2 roket menembus pertahanan udara Zionis Israel yang langsung menuding Hizbullah melanggar gencatan senjata. Kelompok pejuang Hizbullah juga mengerahkan drone berisi bahan peledak ke arah pasukan Zionis Israel yang berada di selatan garis pertahanan depan. Drone tersebut juga berhasil menembus pertahanan udara dan meledak di dekat pasukan Zionis Israel. Sebelumnya, kelompok pejuang Hizbullah juga menembakkan roket ke pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan.
Dilaporkan, Hizbullah juga menyelundupkan senjata menggunakan sepeda motor ke belakang garis pertahanan tentara Zionis Israel. Hizbullah juga masih memiliki gudang senjata berisi rudal anti-tank serta terowongan bawah tanah berisi senapan. Hizbullah juga merilis video peringatan yang menunjukkan serangan balasan terhadap wilayah pendudukan ilegal Zionis Israel. Hizbullah memperingatkan para pemukim ilegal Israel untuk tidak tertipu Zionis Netanyahu yang terus melakukan serangan ke Lebanon Selatan untuk memperluas jajahannya. Serangan balasan yang dilakukan Hizbullah dilakukan setelah Zionis Israel terus melakukan serangan meski dalam masa gencatan senjata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.